Oke, kali ini kita kedatangan Mbak Khalifatul Maulinda, AMDkes, rekam medis dan informasi kesehatan yang akan membagikan sedikit kisahnya dan juga akan menjawab pertanyaan dari yang sudah masuk di grup WhatsApp. Apa kabar Mbak Linda? Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak Linda? Alhamdulillah baik. Ini manggilnya Mbak atau Kak ini? Kakak aja kan masih muda. Ya, oke Kak Linda. Bisa perkenalkan dirinya dulu. Mbak Linda ini, Kak Linda ini sebagai apa profesinya, biar teman-teman yang melihat video nanti tahu gitu. Silahkan Mbak Linda. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kak Adityo ya atas kesempatannya untuk saya bisa sedikit memberikan ilmu saya sebagai perekam medis dan informasi kesehatan. Nama saya Khalifatul Maulinda, biasanya dipanggil Linda. Linda. Alumni Wiwata Kediri tahun 2017. Alumni mana, Kak Linda? Alumni Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiwata Kediri. Oh iya. Ngomong-ngomong, kalau bicara rekam medis dan informasi kesehatan itu apa sih Kak yang dipelajari? Jadi rekam medis dan informasi kesehatan itu adalah berkas ya. Rekam medis itu berkas atau dokumen pasien yang isinya itu riwayat pasien dari mulai pasien itu datang sampai pulang. Jadi peran perekam medis di sini itu yang menyimpan, mengolah, dan menjadikan sebuah informasi gitu. Seperti itu ya Kak Linda ya. Ya. Uh, Susahnya bekerja di perekam medis itu gimana Mbak? Yang pernah Mbak Linda alami kesulitannya apa? Dalam mengolah informasi, data pasien, segala macam, apa yang Iya, kira-kira jadi menjadi kesulitan? kalau rekam medis itu kan banyak bagian ya. Jadi dari mulai pendaftaran sampai pasien pulang itu semua ada hubungannya dengan rekam medis. Kalau pengalaman saya itu yang paling sulit di bagian pendaftaran ya atau front office itu sangat sangat sulit sekali ya karena langsung berhadapan dengan pasien atau keluarga pasien yang notabene itu beda-beda. Ada yang datang dengan kondisi tenang, ada yang datang dengan kondisi kebingungan dan lain-lain. Menghadapi pasien atau keluarga yang pasien yang seperti itu menurut saya sulit ya, sulit dan perlu belajar lagi supaya bisa menghadapi dengan tenang kondisi pasien dan keluarga pasien yang seperti itu. Biasanya kan datang nggak bawa persyaratan, itu kan sulit sekali ya kalau kita mau mendaftar. Nah, itu yang menjadi kesulitan. Nah, biasanya kalau suruh balik lagi, itu nggak mau, soalnya antriannya itu sudah dapat. Nanti kan nggak mau kalau ngulang harus daftar nomor antrian lagi. Nah, itu sulitnya seperti itu. Ya mungkin yang bisa diupayakan sebagai seorang rekam medis itu membuat alur pendaftaran yang sangat jelas. Jadi di alur itu nanti misalkan kalau daftar itu bawa apa aja, nomor berobat, KTP, KK itu di rumah sakit seharusnya ada alur seperti itu supaya pasien atau keluarga pasien yang berobat itu sudah membawa kelengkapannya. Kalau sekarang kan sudah canggih ya, rumah sakit itu sudah punya kayak Instagram, punya kayak Facebook, punya website. Jadi teman-teman atau semua calon pasien, keluarga pasien itu bisa lihat informasi tentang rumah sakit yang akan dituju, kelengkapan yang perlu dibawa apa, terus kemudian perlu membawa apa, kelengkapan untuk berobat. Iya, seperti itu ya berarti teman-teman alur pekerjaan dari perekam medis.
kurang lebih seperti Kurang itu. lebih seperti itu yang sudah dijelaskan Mbak Linda, di mengolah data pasien, informasi terkait rekam medis pasien, kemudian menjadikannya sebuah informasi. Kemudian kira-kira selama Mbak Linda menempuh pendidikannya, yang Iya. dipelajari spesifik itu apa, Mbak Linda? Apakah hanya terkait mengolah, kemudian memasukkan informasi dan data pasien, atau ada yang lain? Kalau yang paling terbaru, sebenarnya rekam medis ini kan dulu cuman perekam medis gitu. Baru kurikulum baru itu ada informasi kesehatan. Jadi perekam medis dan informasi kesehatan. Itu ada satu pelajaran baru yaitu informasi kesehatan. Di mana saat kuliah itu ada pelajaran TIK. Ya, ya. Teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di situ perekam medis dituntut untuk bisa mengoperasikan komputer dan ada mata kuliah atau pelajaran yang mendesain satu sistem yang khusus untuk rumah sakit. Jadi perekam medis itu selain merekam medis dokumen pasien itu juga bisa menjadi sistem analis atau mendesain sebuah sistem yang bisa digunakan untuk rumah sakit, puskesmas, klinik, seperti itu. Ya, kalau Kak Linda sendiri dalam situasi sekarang ini ya, ada pandemi COVID-19, masukannya untuk tenaga perekam medis di rumah sakit apa kira-kira masukannya Kak Linda? Atau mungkin Mbak Kalau Linda punya pandangan sendiri terkait pendataan pasien selama COVID ini, unek-uneknya mungkin? ini menurut saya ya, ini cara pandang saya sebagai perekam medis, menurut saya itu yang paling hati-hati itu di bagian pendaftaran ya, karena pasien itu pertama kali datang ke rumah sakit itu yang ditemui pasti perekam medis yang di bagian pendaftaran, bukan dokter kan? Ya. Bukan. Saat tiba di rumah sakit pasti yang dijumpai pertama itu bagian pendaftaran. Nah, di bagian pendaftaran ini petugas pendaftaran itu harus berhati-hati. Selain menggunakan alat pelindungan diri, itu wajib tanya ya. Maksudnya misalkan pasien ini mau ke poli mana tujuannya, terus keluarnya apa. Sekiranya kalau pasien ini itu ada infeksi di saluran pernafasan, itu ditanya lagi riwayat pernah berkunjung ke daerah mana, misalkan habis berpergian dari mana, itu lebih kayak ditanya gitu loh. Jadi nggak asal ngedaftarin aja gitu. Takutnya nanti kalau ternyata pasien ini suspek, misalkan habis dari bepergian dari Surabaya atau bahkan habis dari daerah epidemi gitu. Nah, itu lebih lebih ditanya gitu loh, lebih menggali informasi, nggak asal ngedaftar aja. Itu Ya, selain jadi menggunakan mohon maaf perlindungan Mbak Linda, diri. saya potong ya, maaf ya. Ya, Jadi ketika pasien datang ke alur pendaftaran ya, pendaftaran pasien, si perekam medis ini tugasnya berarti mengklasifikasikan pasien ini sakit apa, langsung diklasifikasi, oh sakit ini, sakit ini, sakit ini. Dibeda-bedakan dulu berarti ya, biar tahu gitu ya kan, riwayat penyakitnya gitu. ya kan biasanya kalau mau daftar itu kan mesti bawa surat rujukan ya. Ya, Misalkan dia ke tingkat 1 misalkan, itu mesti bawa rujukan. Kalau dia pasien BPJS, di situ pasti ada keterangannya dia ini sakit apa. Nah, misalkan dia ini sakit paru, pasti dia akan masuk di poli paru. Nah, poli paru ini kan termasuk salah satu contoh, misalkan pasien ini suspek ya kan biasanya ke poli paru. Nah, itu kita tanya gitu loh. Jadi kita bisa antisipasi supaya pasien ini mendapatkan penanganan khusus. Soalnya dia tujuannya ke poli paru. Misalkan dia ini sakitnya apa, atau dia pernah berkunjung kemana, atau dia pernah kontak sama siapa. Nah, itu ditanya dulu gitu supaya bisa mendapatkan penanganan khusus. Misalkan seperti itu. ya, jadi buat
teman-teman sekalian, masyarakat juga kalau eh, ingin memeriksakan dirinya ke rumah sakit, tolong jujur ya, ini dari rekam Nah, itu medis sudah bilang, sudah menyarankan bahwa kalau Anda periksa, jujur, karena ini terkait soal data klasifikasi riwayat penyakit yang akan ditangani nanti, yang akan diputuskan nanti ini ke poli paru atau poli dalam dan sebagainya. Begitu ya, Kak Linda? iya, soalnya sebenarnya jujur itu emang gimana ya? Biasanya masyarakat itu takut ya kalau misalkan aduh aku lagi kena corona gini gini gini. Sebenarnya enggak. Justru kalau kalian jujur itu pasti rumah sakit akan memberikan fasilitas, memberikan pelayanan khusus gitu. Jadi enggak usah takut ya kalau misalkan memang habis dari bepergian atau habis dari mana, itu kan termasuk apa ya? Yang harus kita tahu gitu loh dari rumah sakit, harus jujur. Nah, kalau Anda nggak jujur, maka itu akan menyulitkan pihak tenaga medis, begitu teman-teman dan masyarakat sekalian. Makanya jujur itu juga untuk mempermudah Anda sendiri, juga untuk Betul. mempermudah kinerja dari tenaga medis. Ya, ngomong-ngomong soal profesi Mbak Ina sebagai perekam medis, yang Iya, sudah sering lah, baratnya melihat bagaimana alur pasien datang, kemudian bagaimana cara mengolah. Ini ada pertanyaan yang sudah ditampung dari grup WhatsApp RT tempat saya tinggal. Mohon iya. dijawab sebagai penyampaian informasi yang Mbak Linda ketahui selama ini sebagai perekam medis dan informasi kesehatan. Pertanyaan Iya. pertama, Kak Linda, terkait COVID ini. Ah, Masyarakat masih banyak yang bingung ya terkait informasi COVID-19 ini, ada yang bingung. Bahkan ada yang mengakses berita dan salah menerapkannya gitu, salah menerimanya gitu. iya. Ya, pertanyaan pertama Kak Linda, apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala? Jadi gini ya, cara penularan utama dari penyakit ini itu adalah tetesan kecil atau droplet. Tahu ya droplet? Ya, Yang ingus dikeluarkan. teman-teman, cairan. Ya, jadi droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang itu batuk atau bersin. Jadi, menurut WHO bahwa resiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala itu sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 itu memang hanya mengalami gejala ringan, seperti batuk, bahkan tidak mengeluh sakit sama sekali, gitu. Oh, jadi seperti ya teman-teman, baik yang menonton video ini, COVID-19 kemungkinan bisa saja ditularkan lewat orang yang tidak bergejala. Jadi Iya. buat teman-teman sekalian, juga masyarakat, tolong hati-hati ketika beraktivitas. Lanjut pertanyaan kedua, Pak Linda. Nah, ini yang juga masih membingungkan ya, selama ini juga diberitakan di Ya. televisi-televisi swasta. Apakah COVID-19 dapat menular melalui udara? Jadi gini ya, COVID itu tidak menular melalui udara, tapi melalui kontak dan droplet itu tadi gitu. Ya, tapi selama ini ternyata di televisi sudah diberitakan gitu, pihak WHO melakukan penelitian bahwa ada kemungkinan COVID-19 ini menular melalui udara. Nah, yang ini berita seperti ini membuat masyarakat bingung dan ketakutan gitu. Maka Ya, Mbak. solusinya Mm. ya pakai masker gitu ya, Jaga- Pak, kalau beraktivitas di luar rumah gitu ya. ya, pakai masker itu wajib dan jaga jarak ya. Jangan jangan berkerumun berkerumun gitu. Hmm. Ya, kalau Soalnya kan kita. Mm-mm. terkait penularan lewat udara ini bisa diikuti terus mungkin buat teman-teman dan masyarakat sekalian beritanya, apakah memang sudah fix atau sudah ditetapkan bisa menular melalui udara atau ternyata masih belum, hanya menular lewat tetesan
eh, Cairan droplet, tubuh. tetesan cairan tubuh atau droplet ya. Jadi untuk Iya, saat ini masih belum ditetapkan, teman-teman sekalian. iya belum ada yang WHO belum menyatakan tentang itu. Masih Jadi, kemungkinan, masih dalam tahap penelitian. nah betul. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, Kak Linda. Ya, Bisakah kucing menyebarkan COVID? Ini pertanyaan kucing. yang sering muncul. Apakah bisa kucing menyebarkan COVID atau bisakah kucing membawa virus ke rumah kemudian menularkan ke manusia? Saat ini belum ditemukan ya bahwa belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing, kucing, ayam, atau Dan apapun bebek ya. itu apapun hewan peliharaan yang dipelihara oleh manusia itu dapat terinfeksi COVID-19. Namun akan jauh lebih baik kalau misalkan kita habis menyentuh atau habis kontak langsung dengan hewan itu selalu mencuci tangan dengan sabun gitu. Nah, itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Kalau teman-teman atau masyarakat sekalian suka memelihara kucing atau ada yang memelihara anjing, hewan peliharaan apapun, sesudah memegang-megang hewan peliharaan Anda, saran dari Kak Linda, cuci tangan menggunakan sabun. Itu yang bisa dianjurkan untuk saat ini. Ini bukannya langsung hewan itu dapat menularkan ya Kak Linda ya, belum dibuktikan ya. Enggak, Oke, pertanyaan belum. keempat Kak Linda. Nah Ya. ini yang orang-orang sering berdebat gitu. Bagaimana membedakan antara COVID dengan flu biasa? Soalnya ada pertanyaan, kalau kita batuk, kalau kita pilek, apakah langsung bisa dicap COVID? Kalau kita demam, apakah bisa langsung dicap COVID? Soalnya kan gejalanya hampir sama. Ini kan gejala umum. Gejalanya itu sama ya, soalnya sama-sama menginfeksi saluran pernafasan. Nah, orang yang terinfeksi COVID-19 dengan orang yang terkena influenza itu memang memiliki gejala yang sama, yaitu infeksi saluran pernafasan seperti demam, batuk, Pilek. pilek. Namun, pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan, pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengonfirmasi apakah seseorang ini terkena COVID-19 atau tidak. Dan bagi setiap orang yang menderita batuk, demam, dan sulit bernafas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberikan informasi kepada petugas kesehatan jika telah melakukan perjalanan jauh di wilayah terjangkit ya, terutama dalam kurun waktu kurang dari 14 hari, atau jika pernah melakukan kontak erat ya dengan seseorang yang COVID. menderita COVID-19, itu sebaiknya segera melakukan cek kesehatan apakah itu terkena COVID-19 atau hanya flu atau demam biasa. Karena memang sangat sulit sekali untuk membedakannya. Nah, yang bisa membedakan itu ya dengan uji lab laboratorium Ya. itu. Jadi Ya. intinya teman-teman masyarakat sekalian bahwa kalau Anda batuk, pilek, demam, itu nggak bisa dikatakan langsung positif COVID. Ya. Baik cari pengobatan terlebih dahulu. Kalau emang gejalanya lebih buruk, ada gejala yang memburuk seperti sesak napas, maka Nah, dianjurkan itu untuk cek kesehatan ke rumah sakit ya Kak Linda. ya, rumah sakit rujukan Rumah sakit corona. untuk dites laboratorium teman-teman. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Apakah harus selalu menggunakan masker? Ini kayaknya nggak usah dijawab ya. Karena pasti jawabannya wajib Wajib menggunakan ya masker. teman-teman. Baik maupun Menggunakan Anda sehat atau sakit, wajib menggunakan masker karena ini pun juga himbauan dari pemerintah kita. Menggunakan masker itu wajib ya. Jadi bagi yang sakit maupun yang sehat itu wajib menggunakan masker.
Karena sebenarnya masker kita itu nggak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Nah, itu yang paling penting teman-teman dan masyarakat sekalian. Maskerku melindungimu. Oke, lanjut. Lanjut pertanyaan ke-6. Nah, ini yang mungkin sering jadi perdebatan juga mengenai penggunaan bilik desinfektan, Kak Linda. Apakah aman Iya, nih buat disemprotkan ke manusia, apakah aman? ya jadi sekarang memang lagi musim banget ya, kayak di kantor atau Ya, di di tempat masjid. itu ada disinfektan apa itu bilik disinfektan ya. Ya, Eh, itu menurut informasi yang saya dapat, jadi ini sedikit informasi saja ya. Pada tanggal 3 April 2020 itu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat nomor 375 tahun 2020 tentang penggunaan bilik disinfeksi dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Nah, di surat edaran ini yang dimaksudkan itu untuk menjadi pertimbangan kembali pemerintah daerah dan masyarakat dalam penggunaan bilik disinfeksi gitu. Masih dipertimbangkan dalam surat itu. ya di situ emang ketentuannya gimana, Kak Linda? Anjuran dari pemerintah gimana itu? Ya, beberapa hal yang harus dipertimbangkan menurut surat edaran tersebut itu yang pertama disinfeksi. Disinfeksi itu adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang ditemukan di permukaan benda mati. Kayak seperti pakaian, lantai, dinding gitu. Dan disinfeksi ini dilakukan terhadap permukaan lantai, dinding, peralatan, ruangan, pakaian, dan bisa APD juga, alat pelindungan diri gitu. Terus yang kedua itu bilik disinfeksi yang sekarang banyak digunakan di masyarakat untuk mendisinfeksi permukaan tubuh yang tidak tertutup pakaian dan barang, jadi langsung bersentuhan dengan kulit ya. Iya, ya. Itu berbagai macam cairan digunakan adalah contohnya itu larutan pemutih. Ya, Ya, itu. kebanyakan Itu Baiklin. Masyarakat di pedesaan, di kampung menggunakan Baiklin dan Wipol yang disemprotkan ke tubuh cairan. ini. Iya, itu disemprotkan di permukaan kulit ya yang langsung, yang tidak ada pakaiannya. Jadi tidak dianjurkan untuk penggunaan bilik desinfeksi ini ya, Kak Inginda ya? Karena menurut WHO penyemprotan disinfektan ke tubuh itu dapat berbahaya untuk membran mukosa. Mukosa itu contohnya adalah mata dan mulut. Itu sangat berbahaya sekali kalau langsung mengenai tubuh, Ya, bagian tubuh. berarti untuk Iya, penggunaan bilik disinfeksi, sarannya nggak perlu membuat bilik desinfeksi ya untuk menyemprotkan bahan disinfektan ke tubuh manusia. Alangkah lebih baik mending dibuatkan tempat cuci tangan, kemudian nah, memakai masker dan hand sanitizer gitu ya, Kak Linda. iya soalnya sangat menimbulkan ini ya, berpotensi menimbulkan resiko terhadap kesehatan dan bisa merusak ini apa anggota tubuh yang apabila dilakukan secara terus-menerus. Iritasi bisa gitu. Ya, baik Kak Linda. Lanjut pertanyaan ketujuh, apakah penularan COVID lewat mata itu bisa dengan bertatapan dengan orang yang positif COVID? Maksudnya, kalau ada orang yang positif COVID, kemudian kita memandang matanya, apakah kita Ya. langsung bisa juga tertular? Ini bagaimana penjelasannya penularan lewat mata ini? Jadi tidak lewat bertatapan ya penularan COVID-19 ini. Jadi penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet gitu dari hidung atau mulut saat batuk gitu. Jadi nggak nggak Jadi nggak lewat uh, bertatapan ya? Bukan berarti kita tidak kalau menatap mata orang yang positif COVID lalu kita ikut tertular jadi positif wah, COVID. ya Ya, tapi
sebabnya kita itu penting sekali untuk menjaga jarak kurang lebih 1 meter dari orang lain. Nah, itu teman-teman ya, perhatikan bahwa kalau baca berita, jangan baca judulnya saja. COVID bisa menular Difilter. melalui mata. Nah, maksudnya itu bukan dengan bertatapan, tapi dari bersinnya atau batuknya seseorang. Nah, tetesan kecilnya itu bisa masuk ke mata Anda. Itu yang dimaksud dengan menular lewat mata, bukannya dengan bertatapan dengan orang yang positif COVID Anda langsung tertular juga, bukan. Nanti istilahnya nanti jadi berbeda lagi. Dari mata turun ke hati, kumulai COVID-19. Bukan kumulai cinta, tapi kumulai tertular COVID-19. Tolong diperhatikan ya teman-teman. Kalau baca berita itu isinya juga dibaca. Oke, Nah, lanjut pertanyaan ke-8. Bagaimana penggunaan masker dan face shield yang baik? Nah, ini yang kadang jadi ironi sendiri ya kalau kita melihat masyarakat sekarang. Ada yang beranggapan kalau pakai face shield, cukup pakai face shield saja, nggak pakai masker. Kemudian ada yang bilang cukup pakai masker, nggak usah pakai face shield, sudah cukup. Kira-kira gimana Mbak Linda? eh, kalau mau menggunakan masker itu wajib cuci tangan dulu ya. Jadi memastikan kalau tangan kita itu benar-benar bersih saat menggunakan masker. Jadi tidak ada bakteri, kotoran, debu yang menempel di masker saat kita memakai masker gitu. Dan pastikan area dagu, hidung, dan mulut itu tertutup ya. Jadi yang dimaskerin jangan janggutnya, tapi mulut sama hidung. Yang di masker bukan janggutnya ya teman-teman dan masyarakat sekalian, tapi menutup area hidung, mulut, sama dagu Mulut. ya, sama dagu. Dan Iya. dagunya saja ini juga ditutup teman-teman karena ini merupakan sumber penularan. Masuk. Kalau pakai face shield juga harus pakai masker ya, soalnya kan face shield itu kan di bagian sininya kan sedikit terbuka ya, Iya ya. bagian sini. Nah, Itu wajib pakai. kalau menurut saya juga sih penggunaan face shield itu Kurang enggak, efektif sih kalau disertai dengan masker. tujuannya penggunaan face shield itu kalau menurut saya agar menghindari kita nggak menyentuh wajah gitu. Bukan berarti kalau pakai face shield sudah aman, tetap harus pakai masker juga. Maskernya juga yang penting. Ya itu tadi penjelasan bagaimana menggunakan masker dan face shield yang baik ya teman-teman. Kalau pakai face shield usahakan juga tetap memakai masker. Kalau memakai masker, usahakan menutup area hidung, mulut, dan dagu. Jangan dagunya saja. Oke, lanjut. Berikutnya, saran-saran Mbak Linda untuk masyarakat, teman-teman sekalian yang menonton video ini, apa kira-kira yang bisa disampaikan? Buat teman-teman, buat masyarakat semua. Jadi sebenarnya vaksin dari COVID-19 ini adalah disiplin ya. Disiplin, patuh terhadap protokol kesehatan. Contohnya seperti rajin melakukan cuci tangan, menggunakan hand sanitizer gitu. Terus gimana ya, kita jadi lebih bersih gitu loh, maksudnya sering melakukan pembersihan barang-barang yang sering kita pegang itu rajin dibersihkan. Terus kalau misalkan harus keluar rumah itu hindari kerumunan, terus selalu pakai masker ya. Terus kemudian jaga jarak kalau misalkan mengharuskan kita keluar rumah. Kalau bisa di aktivitas kita bisa dilakukan di dalam rumah ya lebih baik di rumah aja ya gitu. Ketika di rumah juga kita harus bersih ya, maksudnya membersihkan rumah, terus mandi, walaupun di rumah aja tetap mandi ya, jangan nggak mandi. Terus membuka jendela-jendela rumah gitu, supaya rumah kita itu sirkulasinya udara, mempunyai sirkulasi udara gitu. Ya, berarti ini pesan penting dari Mbak Linda, teman-teman. Vaksin
terpenting dan vaksin yang paling ampuh untuk sekarang ini adalah ya memang dari diri kita sendiri, yaitu disiplin. Disiplin mencuci tangan, menjaga kebersihan, mematuhi protokol kesehatan segala macam. Dan kalau keluar rumah, usahakan untuk tetap memakai masker. Kalau sampai rumah itu kalau bisa segera mandi ya, dan mengganti pakaian yang apa yang habis dipakai tadi. Kan biasanya kalau habis keluar itu biasanya kan males ya kalau mandi lagi. Kalau sekarang di mager mandi, Anda akan terjangkit COVID. Kalau sekarang kan lagi pandemi ya, jadi kita harus lebih bersih gitu. Jadi habis keluar rumah itu diusahakan mandi, dan pakaian yang tadi habis dipakai itu ditaruh di tempat baju yang kotor gitu. Iya, baik. Kalau bisa saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di grup WhatsApp, yang pertama tadi gejala COVID sama flu biasa itu memang hampir sama teman-teman. Kalau ada gejala yang memburuk, segera ke rumah sakit terdekat. Kemudian ada pertanyaan hewan peliharaan atau kucing, anjing, segala macam bisa menularkan COVID. Belum dibuktikan, teman-teman. Ada baiknya saran dari Kak Linda tadi, kalau habis bermain dengan hewan peliharaan, segera cuci tangan. Dan yang kesimpulan terakhir, penularan lewat mata itu bukan berarti kita menatap mata positif COVID kemudian kita juga tertular, bukan. Penularan lewat mata itu tadi yang disampaikan Kak Linda, itu lewat batuk atau bersin, yang mana tetesan kecil dari atau yang bisa disebut droplet itu bisa masuk ke mata. Makanya kita harus menggunakan masker agar kalau kita batuk dan bersin itu dropletnya tidak muncrat ke mata kalian. Iya, betul. Bukan berarti kalau memandang mata orang yang positif COVID Anda bisa tertular. Nanti kan bukan dari mata turun ke hati, dari mata timbul COVID-19 ya. Perhatikan ya teman-teman sekalian. Oke Kak Linda, terakhir ada pesan-pesan mungkin yang bisa disampaikan buat rekan-rekan tenaga medis yang sekarang sedang bekerja, sedang bertugas ya, sedang bertugas melawan pandemi COVID-19 ini. Ada yang ingin disampaikan buat rekan-rekan tenaga medis? Iya, buat rekan-rekan tenaga medis tetap semangat ya dalam menjalankan tugas. Jaga kesehatan karena kesehatan itu yang paling penting ya. Terus selalu menggunakan APD, alat pelindungan diri, dan selalu berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Gitu. Baik, terima kasih Kak Linda sudah bersedia bergabung dan bersedia saya tanya-tanyai terkait COVID dan seluk-beluk tentang rekam medis. Terima kasih waktunya Kak Linda. Sama. Informasi perbincangan dan obrolan kita selama sekian menit ini ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian, juga masyarakat pada umumnya. Dan semoga memang COVID ini, doa kita semua segera berakhir. Dan oh ya, vaksin kita sudah tahap pengujian. Semoga tahun depan ya kemungkinan bisa diedarkan atau bisa dimanfaatkan ke masyarakat semua. Ya. Oke, demikian perbincangan saya dengan Khalifatul Maulinda AMDkes, berbicara seluk-beluk tentang rekam medis dan Q&A sedikit tentang COVID-19. Terima kasih Kak Linda, sehat-sehat, sukses, dan tetap semangat dalam profesinya sebagai rekam medis dan informasi kesehatan. Terima kasih buat Kak Ardityo dari IAIN Kediri ya. Ya. Ini atas kesempatannya, dan ini obrolan ini sangat apa ya? Semoga sangat bermanfaat karena pertanyaan-pertanyaannya ini sangat sering kita hadapi ya di masyarakat, dan
buat masyarakat semua, teman-teman, kalau misalkan ingin mencari informasi atau ingin bertanya tentang COVID-19, itu di website resminya Kemenkes. Nah, di situ ada informasi mengenai COVID-19. Informasi apa aja, mulai dari perkembangan kasus setiap harinya, atau bagaimana penularannya, atau perkembangannya bagaimana, itu semua sudah ada di website resminya Kemenkes. Nanti tolong dicantumkan ya, Kak Ya. Arditio. Ya, nanti bisa Website. dilihat di sekitaran layar ponsel Anda, teman-teman. Tugasnya editor buat Iya, gitu. teman-teman langsung akses saja websitenya Kemenkes, atau mungkin bisa tanya-tanya langsung dengan Kak Linda terkait rekam medis. Nanti kita kasih Instagramnya di sini. Iya, nggak apa-apa, tanya aja. Baik Kak Linda, terima kasih waktunya. Sehat-sehat, Iya. sukses Amin. selalu. Assalamualaikum Semoga warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.